banyak sekali komen-komen seperti ini ya, terkena penipuan online apapun itu jenisnya, kemudian bukan cuman rekening saja yang terkuras, tetapi harta benda habis, hutang kanan kiri, bahkan terjerat lingkaran pinjol. Banyak sekali kejadian seperti itu. Tapi setelah kita telaah ternyata memang penipu itu mendesain sedemikian rupa sehingga ketika kita masuk ke perangkap mereka, masuk ke penipuan itu bukan cuman uang kita yang ada di rekening aja yang habis, tetapi bisa aja harta benda kita habis terjual, kita hutang kanan kiri, bahkan kita terjebak lingkaran pinjol gitu loh. Misalnya penipuan kerja paruh waktu. Ini kan udah lama banget ya penipuan kerja paruh waktu itu kita ada lowongan pekerjaan yang mudah banget. Misalnya cuman subscribe YouTube, misalnya follow Instagram, review tempat, bikin fake order. Pokoknya kerjaannya mudah-mudah tapi digaji tinggi. Tapi syaratnya kita harus top up, kita harus deposit. Nah, ketika kita deposit ternyata deposit dan bonusnya tidak bisa cair ya. Deposit dan komisinya tidak bisa cair karena ada misi yang kurang lah, karena sistemnya seperti inilah sehingga uang kita tidak bisa ditarik. Nah, kemudian kita yang sudah dimasukkan di grup Telegram ya atau grup WhatsApp itu akan bertanya ke member-member yang lain yang sebenarnya baik admin, mentor ataupun member-member yang lain ini satu komplotan penipu semua. Kita akan bertanya, konsultasi gitu, nanti dibilangin sama teman-temanmu di member itu, tenang aja deh, kamu jual apa gitu, punyanya mobil, motor, atau jual rumah, nggak apa-apa, nanti didepositkan saja. Nanti saya juga seperti itu kok, akhirnya cair kok. Lah, kita akan termakan dengan omongan-omongan seperti itu sehingga kita jual mobil, kita jual motor hanya untuk deposit ke penipu itu tadi. Setelah itu tetap nggak bisa ditarik dengan permainan mereka. Nanti kita akan dibilangin caranya minjol. Oh, caranya seperti ini. Biar pinjolmu cair banyak seperti ini. Akhirnya apa? Uang tetap nggak balik, harta benda kita habis, dan kita masuk di lingkaran pinjol gitu loh. Uangnya masuk ke penipu semua. Sama penipuan lelang online pun juga gitu loh. Nanti seolah-olah kita beli barang yang harganya murah. Ini karena lelang online. Nanti pertama kamu dimintain, oh ini ada uang registrasi, nanti ada uang administrasi, ada uang asuransi, ada biaya packing, biaya ekspedisi, biaya bea cukai, terus seperti itu. Ketika uangmu benar-benar habis, kamu akan menjual harta bendamu karena iming-iming tadi sudah terlanjur masuk uang banyak ya. Misalnya contoh lelang online tadi kan kamu udah bayar berkali-kali gitu, uangmu udah terlanjur banyak, maka kamu kepalang tanggung, mending jual barang-barang saya untuk meneruskan agar barang itu sampai ke saya, kan seperti itu. Nah, itu memang didesain seperti itu. Sama termasuk penipuan modus koperasi simpan pinjam. Kemudian modus apapun memang didesain penipu untuk benar-benar menghabisi uang kita. Jahat, memang jahat. Tapi kalau kita tidak hati-hati, ya kita bisa masuk perangkap mereka. Ketika alam waras kita berpikir, loh kok bisa orang-orang itu terjebak di penipuan seperti itu? Kan nggak mungkin. Ngapain kita turutin? Itu kan ketika kita waras, ketika kita berpikir dengan jernih. Tapi ketika kita masuk ke dalam sistem penipu ini, maka otak kita ini benar-benar blank ya. Karena apa ya tadi, misalnya kita dimasukkan di grup-grup Telegram tuh. Nah, kita akan bertanya ke member-membernya yang padahal member-member itu semuanya penipu, didesain untuk menjebak kita. Kalau kita udah di situasi seperti itu, pikiran tidak tenang, ditambah dengan situasi-situasi seperti itu, ya kita akan habis banyak gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya, hati-hati sekali, banyak sekali orang-orang yang tertipu, ya udah masuk kejebak sama penipu ini, nggak cuman uang dalam rekeningnya aja yang habis, tetapi ya itu tadi, harta benda habis terjual hanya untuk menuruti kemauan penipu. Bahkan nanti banyak utang kanan kiri, bahkan terjerat pinjol. Dan penipu ini pinternya tidak hanya ngerayu saja, biasanya kan pertama dirayu. Tapi kalau rayuan sudah tidak mempan, maka penipu akan mengancammu ya dengan berbagai cara. Misalnya mereka sudah memperoleh data pribadimu, kamu diancam data pribadimu akan disebarkan, kamu akan difitnah, kamu akan dikirimi macam-macam ke rumahmu. Seperti itu ancamannya, sehingga kamu takut dan kamu akan menuruti terus kemauan penipu. Jadi hati-hati, nggak usah dilanjutin kalau sudah terjebak gitu, dapat informasi sudah ikhlaskan saja, anggap aja itu biaya kehidupan. Ya, oke, tetap semangat.